Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara webinar BIMTEK dengan judul Bimbingan Teknis Penanganan Siswa Berkebutuhan Khusus di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif. Baik Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Nur Yuliati Andita dari Program Studi Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta dan rekan saya Muhammad Najmil Yusro dari mahasiswa Program Studi Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta yang akan memandu acara kegiatan pada siang kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa berkumpul di platform yang insya Allah muliakan tempatnya, Allah muliakan kegiatannya, serta Allah muliakan orang-orang di dalamnya. Serta salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi revolusioner kita, tak lain dan tak bukan adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang kami hormati Bapak Dr. Andes Bahrudin MPD selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Yang kami hormati Bapak Muhammad Kartono, Magister Pendidikan Islam selaku Ketua KKMI Pasar Rebo, Ciracas, dan Cipayung. Yang kami hormati Bapak Wawan Kurniawan, SPD, MSI selaku Pengawas Sekolah Kantor Kemenak Kota Jakarta Timur. Yang kami hormati Ibu Dr. Murni Winarsi, Magister Pendidikan, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, sekaligus Ketua Acara pada kegiatan pengabdian masyarakat kali ini. Yang kami hormati Ibu Dr. Wuryani MPD dan Ibu Suprihatin IDHD yang telah bergabung pada kegiatan kita hari ini. Terima kasih Ibu atas kedatangannya. Sebelum kita memulai acara secara resmi, izinkan kami untuk menjabarkan rangkaian acara pada kegiatan webinar siang hari ini. Rangkaian acara yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama. Yang ketiga adalah sambutan sekaligus pembukaan acara secara resmi yang akan diberikan oleh Wakil Dekan 3 selaku perwakilan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, sambutan dari Ketua KKMI, pengawas sekolah serta ketua pelaksana pada kegiatan webinar kali ini. Yang selanjutnya kita akan masuk pada acara inti, yakni pemaparan materi oleh 2 narasumber yang sangat luar biasa. Yang dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab serta penutupan sementara kegiatan yang akan dilanjutkan pada esok hari. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai acara kali ini, marilah kita berdoa untuk kelancaran kegiatan pada hari ini serta kegiatan pada esok hari. Marilah kita mulai dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, kita langsung ke acara berikutnya. Acara berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik Bapak dan Ibu semua diharapkan untuk mengaktifkan mode suara dan ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama. 1, 2, 3. Indonesia
Baik, terima kasih Bapak Ibu yang telah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan kami mohon untuk kembali menonaktifkan suaranya. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Muhammad Kartono, MPDI, selaku Ketua KKMI Kecamatan Pasar Rebo, Ciracas, dan Cipayung. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sholatu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati segenap khususnya Bapak Barun MPD selaku Wakil Dekan 3 ONJ, yang kami hormati Bapak Indra Jaya MPD, yang kami hormati Ibu Dr. Murni Warasi MPD, dan Mbak Ibu Supriyatin yang insya Allah akan memberikan materi-materi selama pelatihan ini. Yang pertama, alhamdulillah puji syukur kita ucapkan karena pada siang hari ini kita bisa diberikan kesempatan untuk saling bersilaturahim sehingga acara ini bisa mudah-mudahan bisa berlanjut sampai esok. Yang utama juga kami ucapkan terima kasih kepada pihak UNJ yang sudah mau mengajak kami, khususnya para guru yang berada di madrasah, baik negeri maupun swasta, untuk diikut sertakan dalam acara yang insya Allah sangat menarik bagi kami, karena di sini kami merasa tertantang dan semakin penasaran dengan adanya anak berkebutuhan khusus. Karena selama ini khususnya kami yang di madrasah swasta ini masih agak takut untuk menerima mereka karena kami masih kurang percaya diri, belum bisa menangani mereka secara baik. Untuk itu kami khususnya belum bisa menangani secara secara baik, maka kami jarang yang menerima mereka. Tak lupa ucapan terima kasih kami juga ucapan kepada Bapak pengawas kita, Bapak Wawan Kurniawan SPD MSI, yang sudah memberikan, yang sudah memfasilitasi kami sehingga bisa bertemu dengan pihak UNJ khususnya Fakultas Pendidikan, sehingga pada hari ini kami yang haus akan ilmu diberikan kesempatan bisa bertatap muka dengan saudara-saudara kita semua yang terlibat dalam dunia pendidikan. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut serta dalam acara ini dengan harapan acara ini tetap berlanjut, karena tadi sudah disampaikan oleh Ibu kita bahwa acara ini hanya kulitnya saja, sehingga harapan kami kegiatan ini tidak sampai selesai di hari Sabtu besok, namun akan tetap berlanjut. Karena bagaimanapun juga anak-anak kita di lapangan dalam kondisi yang berbeda. Sekali lagi kami atas nama KKM mengucapkan terima kasih banyak khususnya kepada keluarga besar UNJ, kepada narasumber dan kepada Bapak pengawas kita yang luar biasa sehingga kami bisa menimba ilmu khususnya pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan keselamatan sehingga bisa mengikuti acara kegiatan ini dengan ilmu yang sangat bermanfaat hingga tuntas. Itu saja yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Kartono yang telah memberikan sambutan yang sangat luar biasa. Selanjutnya kita akan masuki acara inti pada siang hari ini, yaitu pemaparan materi yang akan diberikan oleh narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Indra, Magister Pendidikan, dengan judul materi Penyelenggara Pendidikan Inklusif. Untuk kesempatan penyampaian materi yang akan disampaikan pertama, yaitu oleh Bapak Indra Jaya terlebih dahulu. Untuk itu, saya persilahkan kepada Bapak Indra Jaya untuk memaparkan materinya. Kepada para peserta, dimohon untuk mematikan speakernya. Ya, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak dan Ibu, sesi yang pertama ini kita akan membahas mengenai konsep dasar pendidikan inklusif. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kartono selaku Ketua KKMI, Pak Wawan Kurniawan, Pak Barudin,
WD3, Bu Kaprodi, Bu Murni Winarsi, Bu Uriani, Dr. Murni Uriani, dan Bu Supriyatin yang kemungkinan besok akan mengisi materi. Kesempatan hari ini saya kira kesempatan yang sangat baik bagi saya. Saya sudah lama sebenarnya mengimpikan bisa sharing tentang pendidikan inklusif sama guru-guru dari Kemenak, khususnya RA maupun MI ya, dan tidak juga menutup kemungkinan sampai Alia gitu. Karena selama ini kami berkecimpung kebanyakan memberikan sharing untuk pendidikan inklusif itu ke guru-guru di bawah naungan pendidikan Dignas, pendidikan nasional. Padahal pendidikan untuk anak-anak khusus Kemenak itu juga sangat penting dan selama ini juga masih belum tersentuh. Nah, ini kesempatan sangat baik. Tadi sudah disampaikan, mudah-mudahan tidak kali ini, karena hari ini 2 hari ini hanya kulitnya saja. Apa itu pendidikan inklusif, nanti ada RPP-nya harus diganti, bagaimana caranya, bagaimana cara mengajarnya. Saya kira ini kita buatkan program tersendiri, karena kalau misalnya di Kemendikbud itu biasanya mengenai pendidikan inklusif itu full 5 hari gitu. 1 hari itu tentang teknis, tentang teori-teori, 1 hari berikutnya tentang asesmen dan identifikasi, itu pun langsung praktek ke sekolah gitu. Biasanya kegiatan yang adakan sekolah, kita langsung praktek sampai bagaimana cara membuat soal. Nah, kalau 2 hari ini kita masih kulitnya saja. Nah, konsep dasar pendidikan inklusif, saya kira Bapak dan Ibu sekolahnya sudah banyak yang menerima anak kebutuhan khusus. Anak kebutuhan khusus nanti akan dijelaskan lebih banyak oleh Bu Murni gitu. Yang jelas kita tidak bisa lagi menolak keberadaan anak berkebutuhan khusus gitu. Jangankan kita gitu kan, Rasulullah saja pada saat mukanya masam kedatangan Umi Maktum saja ditegur sama Allah, apalagi kalau kita gitu menolak anak kebutuhan khusus gitu. Apa jadinya gitu, padahal itu adalah hak anak kebutuhan khusus. Nah, untuk pendidikan inklusif teori yang akan kami sampaikan, pengertian. Nah, di sini ada definisi anak pendidikan inklusif. Sorry. Dengar nggak suaranya? Agak putus-putus, Pak. Sinyalnya kurang. Putus-putus. Agak putus-putus ya. Iya. Ya, artinya ya, sebelum pendidikan inklusif, saya singgung sedikit anak khususnya. Nanti akan lebih banyak dijelaskan oleh Bu Murni, mereka yang secara signifikan berada di luar masyarakat. Dengar dari Bu Murni? Iya, suaranya putus-putus, Pak. Kurang Suaranya jelas. putus. Apa faktor headset atau gimana, Pak? Kemungkinan sinyal saja. Sorry ya. Kalau lewat HP kedengaran nggak? Mohon maaf, Bapak, tidak. Suaranya pecah, Pak. Iya. Lebih Belum, Pak. Iya. halo, Halo. kedengaran nggak? Kedengeran? Pak Indra mungkin jangan pakai headset ya? Ya, itu tadi suaranya udah dengar. Oke.
Masih pecah, Pak. Masih putus-putus. Iya, Pak. Bisa dari segi fisik, mental, maupun sosial. Untuk anak kebutuhan khusus itu terdiri berbagai macam, mulai dari yang tunanetra atau gangguan penglihatan, lalu ada gangguan pendengaran, gangguan kecerdasan, sampai ke anak berbakat istimewa. Ya. Hmm. PPT-nya nggak ini ya? PPT-nya udah pindah, Pak, ke bentuk. Iya, maksudnya bisa kan? Suaranya udah mulai bisa. Iya. Iya. Nggak tahu nih desain dari mana. Padahal Wifi-nya lumayan kencang ininya. Iya. Untuk layanan anak khusus. Ya. Sepertinya salah satunya di mute aja, Pak, karena ada tambahan suara itu. Kayaknya yang dari laptop deh. Yang bapaknya pakainya dari. Ini kan host bisa nggak? Di mute kan host. Sudah, Pak. Sudah, oke. Nah, yang ini untuk bentuk layanan pendidikan anak khusus itu banyak tingkatannya. Mulai dari yang paling bawah itu adalah institusi khusus. Institusi khusus ini Bapak dan Ibu biasanya misalnya rumah sakit gitu ya. Ada beberapa anak yang mengalami mungkin sakit kronis dan lain sebagainya, atau anak-anak khusus lainnya yang tidak mampu untuk sekolah, tetapi mereka harus sambil dirawat, tetapi memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Sehingga beberapa rumah sakit biasanya selain tempat perawatan juga bisa melakukan layanan pendidikan. Lalu ada juga sekolah berasrama. Ini beberapa sekolah, biasanya sekolah berasrama ini juga yang memiliki double handicap anaknya, sudah tunanetra, misalnya tunarungu, atau gangguan penglihatan, juga gangguan pendengaran. Nah, yang selanjutnya ada sekolah khusus harian. Nah, sekolah khusus harian ini yang sering kita kenal dengan istilah SLB. Nah, ini disebut segregasi. Selanjutnya ada yang inklusif. Contohnya itu adalah kelas khusus, tetapi pada sekolah reguler. Nah, di Indonesia biasanya pada tahap ini kita tidak ada, gitu, jarang ada sekolah reguler, tetapi ada kelas-kelas untuk anak khusus. Nah, yang selanjutnya ada sekolah reguler paruh waktu. Nah, ini juga kita masih belum ada. Misalnya minggu ini di sekolah umum, lalu minggu depan atau beberapa hari di sekolah umum, beberapa hari di sekolah SLB. Nah, ini juga jarang. Yang banyak itu adalah mulai dari sini ke atas, ada sekolah reguler dengan ruang sumber. Nah, Bapak dan Ibu di sekolah-sekolah reguler itu harus menyediakan ruang sumber. Pada saat tertentu, anak-anak khusus itu bisa belajar di ruang sumber. Lalu ada lagi tingkatannya sekolah reguler dengan guru kunjung. Nah, guru kunjung ini adalah guru-guru pendidikan khusus, baik itu dari SLB maupun dari unit-unit lain, untuk berkunjung ke sekolah, baik itu menangani anak secara langsung maupun sebagai konsultan Bapak dan Ibu. Bagaimana cara penanganan ini biasanya guru-guru pendidikan khusus. Lalu ada yang terakhir, yang ini paling banyak, biasanya sekolah reguler penuh. Nah, di sekolah Bapak dan Ibu kemungkinan ini adalah sekolah-sekolah reguler yang penuh.
Nah, kita lihat apakah anak berkebutuhan khusus itu memerlukan pendidikan gitu. Kita lihat dari beberapa segi, mulai dari psikologis dan pedagogis, anak berkebutuhan khusus itu memiliki potensi yang dapat dikembangkan, sama saja dengan anak-anak yang umum. Kadang-kadang kita hanya melihat dari sisi negatifnya atau ya ketidakmampuannya, tetapi tidak melihat dari kemampuannya. Misalnya anak tunanetra gitu, kita usahakan tidak hanya melihat dari segi anak tidak melihatnya gitu. Anak si A yang mana yang jago hafal Al-Qur'an misalnya. Nah, itu kan lebih positif. Gitu. Dan masih banyak potensi-potensi lain yang bisa dikembangkan. Dari segi hukum juga gitu, anak berkebutuhan khusus juga memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk belajar. Di perundang-undangan peraturan itu juga tidak ada menyebutkan pendidikan itu kecuali untuk anak berkebutuhan khusus. Artinya bahwa memang semua anak warga negara berhak menerima kesempatan untuk belajar, termasuk di dalamnya adalah anak berkebutuhan khusus. Juga secara filosofi anak juga memiliki sama dengan yang umum, memiliki kebutuhan untuk hidup. Mereka juga butuh berkembang dan mengaktualisasikan diri. Yang terakhir adalah yang secara sosial, bahwa kita juga perlu saling membantu, memfasilitasi satu sama lainnya. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak menerima anak berkebutuhan khusus. Nah, kita bahas tentang pendidikan inklusif. Apa yang maksud dengan pendidikan inklusif? Pendidikan inklusif kalau ini sudah disederhanakan dalam artian dikhususkan untuk anak berkebutuhan khusus. Karena kalau secara filosofinya pendidikan inklusif itu tidak hanya bagi anak berkebutuhan khusus, tetapi anak umumnya. Pendidikan inklusif itu adalah suatu sistem atau strategi pendidikan atau pembelajaran di mana anak-anak berkebutuhan khusus dapat mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama dengan teman sebayanya. Dengan menyesuaikan kemampuan. Jadi ada penyesuaian yang harus dilakukan oleh pihak sekolah. Di sini di bawah itu ada sistem yang menyesuaikan dengan anak. Jadi sistem baik itu kurikulum dan lain sebagainya harus menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Yang kita sering sebut dengan akomodasi kurikulum. Nah, akomodasi kurikulum itu nanti akan kita bahas mungkin ke depan, beberapa menit ke depan. Nah, pendidikan inklusif itu adalah mencakup tidak hanya pendidikan formal, tetapi juga non formal dan informal. Baik itu dari bawah naungan pendidikan Dinas Pendidikan atau Kemendikbud mau juga Kemenak. Menghargai pendidikan inklusif juga artinya menghargai bahwa semua anak dapat belajar. Lalu pendidikan inklusif itu adalah struktur, sistem dan metodologi memenuhi kebutuhan semua anak. Jadi metodologi pengajaran, sistem pengajaran, sistem kurikulum dan sebagainya itu harus memenuhi kebutuhan dan kemampuan anak. Jadi kita Bapak dan Ibu yang mengikuti anak, bukan anak yang mengikuti kurikulum kita. Jadi kalau bahasa sederhananya itu kita mengabdi kepada anak, bukan kita mengabdi kepada kurikulum. Selama ini di sekolah-sekolah umum yang tidak menyelenggarakan pendidikan inklusif biasanya kan lebih mengabdi kepada kurikulum. Yang penting materinya sudah saya sampaikan sesuai dengan kurikulum yang harus diselesaikan. Kalau di pendidikan inklusif tidak seperti itu, tapi harus sesuai dengan kebutuhan anak. Walaupun mungkin kurikulumnya belum tercapai, kita percuma mengejar kalau misalnya memang anak tidak mampu. Lalu mengakui dan menghargai keberagaman, bahwa kita itu sebagai masyarakat ada beragam gitu, tidak ada satupun yang sama. Kita sendiri, Bapak dan Ibu ngajar yang mungkin belum ada anak berkebutuhan khusus secara tanda kutip ya, di sekolah-sekolah juga banyak beragam juga anak-anaknya, ada yang jago matematika, ada yang jago bahasa gitu. Tidak semuanya pintar gitu kan. Ada yang pintar tapi bidang tertentu. Merupakan strategi untuk mengajukan dan mewujudkan masyarakat inklusif. Nah, ini juga kita selama ini kadang-kadang merasa bahwa banyak gap di masyarakat gitu. Kita tidak menerima perbedaan. Nah, di sini kesempatan kita untuk belajar bagaimana mewujudkan masyarakat yang saling menerima perbedaan atau masyarakat yang inklusif.
Selanjutnya yang terakhir, pendidikan inklusif itu proses dinamis yang terus berkembang sejalan dengan konteks budaya. Jadi pendidikan inklusif juga termasuk dalam konteks budaya juga, kalau secara umum. Nah, mengapa pendidikan harus inklusif? Yang tadi mungkin sudah disinggung, yang pertama adalah hak, bahwa pendidikan inklusif itu sebenarnya hak semua anak untuk belajar bersama. Yang kedua, anak-anak tidak harus diperlakukan diskriminatif. Nah, selama ini kita banyak memperlakukan diskriminatif terhadap anak. Ada anak tuan khusus hanya duduk di pojok, kita tidak layani, yang penting ada anak di kelas. Nah, itu juga salah, walaupun kita sudah menerima anak tuan khusus. Bagaimana caranya mungkin nanti akan dibahas bagian pembelajarannya. Segregatif. Nah, selama ini para penyandang disabilitas atau anak tuan khusus menuntut segera berakhirnya sistem segregasi. Karena tidak ada keuntungan segregasi bagi mereka, walaupun tidak bisa serta-merta langsung ditutup semua gitu kan. Kita pelan-pelan masih tetap perlu ada SLB, tetapi artinya bahwa kita tidak menutup untuk menerima anak tuan khusus. Hak yang lainnya tidak ada alasan yang sah untuk memisahkan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas atau anak tuan khusus. Termasuk juga fakta membuktikan prestasi akademik dan sosial anak-anak khusus atau penyandang disabilitas di sekolah umum lebih baik daripada di sekolah khusus. Artinya anak-anak misalnya tunanetra sekolah di SLB, lalu mereka sekolah di sekolah inklusif, prestasi mereka itu sama saja. Nah, keuntungannya adalah mereka kalau di sekolah inklusif bisa belajar secara emosi, secara sosial gitu, tidak hanya sekedar belajar mengenai materi atau akademik saja. Nah, bisa nggak sih sebenarnya anak tuan khusus diintegrasikan di sekolah reguler? Bisa jika, nah ini Bapak dan Ibu, bisa anak-anak tuan khusus diintegrasikan atau diinklusifkan jika yang pertama, kurikulum sekolah reguler itu harus akomodatif. Akomodatif seperti apa? Nanti akan kita bahas di akhir pertemuan pembahasan ini. Yang selanjutnya, guru menciptakan suasana inklusif. Nah, ini juga syaratnya Bapak dan Ibu harus menciptakan suasana yang inklusif dan kooperatif. Kalau kita di kelas selalu sistemnya kompetitif gitu, yang pintar, yang dipisahkan, dikelompokkan kelas pintar dan lain sebagainya, ini akan tidak akan berhasil sekolah inklusif. Gitu. Perlu memang ada ciptakan suasana inklusif dan kooperatif antar peserta didik. Misalnya dalam satu kelompok ada anak-anak yang pintar, anak yang sedang, anak yang kurang pintar gitu. Jangan dikelompokkan semua ke pintar semua, sedang semua, ataupun tidak semua. Lalu lingkungan sosial menghormati perbedaan. Sosial itu baik di sekolah, masyarakat itu harus menghormati perbedaan. Saat ini kita kan kadang-kadang berkaitan dengan perbedaan ini sangat rawan. Kita berbeda sedikit saja ribut, ya. Berbeda supporter bola aja ribut, beda pilihan partai juga ribut, kadang-kadang. Nah, kadang-kadang ini hal-hal seperti ini sebenarnya kita bisa belajar bagaimana menghormati perbedaan, ya mulai belajar dari sekolah inklusif. Yang selanjutnya, sekolah memperluas aksesibilitas anak tuan khusus masuk sekolah reguler. Nah, saya kira ini sudah mulai ya pemerintah Diknas khususnya dan Kemendikbud sudah mengharuskan sekolah-sekolah tidak boleh lagi menolak keberadaan anak tuan khusus. Apalagi di Jakarta, di sekolah-sekolah umum itu tidak boleh lagi menolak anak tuan khusus. Tidak ada alasan lagi bahwa sekolah kami bukan sekolah inklusif, tidak ditugaskan menjadi sekolah inklusif, gitu kan. Sekarang semuanya harus menerima. Nah, selanjutnya pendidikan sebagai upaya meningkatkan kualitas budaya. Nah, ini pendidikan inklusif itu sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas budaya. Bagaimana cara meningkatkannya? Mengubah sistem pendidikan yang segregatif, yang eksklusif. Yang eksklusif itu tadi misalnya sekolahnya khusus tunanetra, khusus tunarungu, khusus buat anak-anak khusus gitu. Menjadi integratif dan inklusif. Lalu yang terpenting adalah di nomor 2, Bapak dan Ibu, mengubah sikap pendidik, tenaga kependidikan, masyarakat yang biasanya diskriminatif menjadi masyarakat yang demokratis. Selama ini kalau kata Pak Barudin tadi, kita selalu senang kalau ngajar hanya anak pintar. Nah, sekarang ada anak-anak khusus gitu. Dengan kelebihan dan kekurangannya harus kita layani. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu diawali dengan mengubah sikap.
Kita tahu ilmunya misalnya, tetapi sikap kita tidak berubah, mindset kita tidak berubah. Mindset kita, kalau sekarang untuk anak berkebutuhan khusus, sekolah-sekolah inklusif tidak ada alasan lagi untuk anak-anak sekolah umum menolak anak berkebutuhan khusus. Biasanya sekolah umum itu menolak dengan alasan apa? Nanti ujiannya seperti apa? Ujian nasional gitu ya. Nah, sekarang udah mau ditutup ujian nasional, sudah tidak lagi. Biasanya sekolah itu banyak menolak karena nanti ujian nasional bagaimana dan lain sebagainya. Ini tidak ada alasan lagi untuk menolak, karena ujian nasional juga mulai tahun ini walaupun dipercepat karena pandemi sudah tidak ada lagi ujian. Nah, syarat yang harus dipenuhi untuk pendidikan inklusif. Pertama, harus ada peraturan perundang-undangan. Saya kira ini sudah ada ya, peraturan perundang-undangan sudah banyak, mulai dari undang-undang, PP, peraturan pemerintah, sampai ke permennya juga sudah ada. Nah, prasyarat yang selanjutnya adalah tadi kesadaran dan sikap positif dari pihak sekolah, Bapak dan Ibu. Bagaimana sikap Bapak dan Ibu terhadap anak khusus, ini juga sangat mempengaruhi keberhasilan dari pelaksanaan pendidikan inklusif. Lalu guru memiliki pemahaman tentang anak khusus. Nah, salah satu yang harus dimiliki adalah Bapak dan Ibu harus memiliki pemahaman tentang ABK. Termasuk beberapa hari ini kita melakukan sharing tentang anak khusus ini untuk memenuhi agar Bapak dan Ibu lebih paham tentang anak khusus. Walaupun mungkin tadi sudah disampaikan hanya kulitnya saja. Nah, saat ini di peraturan pemerintah untuk mengakomodasi bahwa guru harus memiliki pemahaman tentang ABK dan pendidikan inklusif, peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2020, di situ dibunyikan untuk perguruan tinggi yang mencetak calon guru, contohnya UNJ atau misalnya sekolah perguruan tinggi Islam yang tarbiyah gitu ya, harus ada mata kuliah pendidikan inklusif. Nah, itu sudah ada peraturan pemerintahnya. Tahun 2020, bulan Februari kemarin ditandatangani oleh Pak Jokowi. Jadi tidak ada alasan lagi juga perguruan tinggi, sekolah-sekolah UIN dan lain sebagainya tidak ada mata kuliah pendidikan inklusif. Agar calon-calon guru lebih paham tentang bagaimana menangani anak khusus. Walaupun misalnya hanya 1 atau 2 mata kuliah gitu ya. Tidak mendalam seperti prodi pendidikan khusus. Lalu sistem dukungan. Nah, sistem dukungan ini ada sistem dukungan dari pusat sumber, ada ruang sumber, ada pusat sumber. Ruang sumber tadi Bapak dan Ibu memiliki ruang khusus untuk anak khusus. Sedangkan pusat sumber ini biasanya ada unit-unit layanan yang menjadi tempat Bapak dan Ibu bisa sharing, misalnya itu SLB. Nah, ada beberapa SLB di Jakarta ini ditunjuk oleh pemerintah untuk menjadi pusat sumber. Jadi Bapak dan Ibu bisa sharing ke SLB bagaimana cara mengasesmennya gitu. Selain ke UNJ juga bisa gitu. Nah, ini sebagai pusat sumber, termasuk bagaimana cara mengajarnya, sharing dengan guru-guru SLB dan bisa juga ke alumni ataupun ke kampus UNJ. Lalu persyaratan selanjutnya ada GPK. GPK ini ada 2 pengertian, ada guru pendidikan khusus. Guru pendidikan khusus itu berarti mereka yang ditugaskan ke sekolah-sekolah inklusif, tetapi latar belakangnya itu harus dari pendidikan khusus, jurusan pendidikan atau prodi pendidikan khusus. Ada lagi sekarang pemerintah sedang mengembangkan ada GPK guru pembimbing khusus. Nah, guru pembimbing khusus ini sebenarnya hanya guru-guru, Bapak Ibu bisa menjadi GPK itu sebagai tugas tambahan. Nah, kalau tugas tambahan itu kalau nggak salah 6 jam pelajaran tambahan untuk menjadi guru pembimbing, jadi GPK harus banyak melalui proses pelatihan. Nah, pemerintah mungkin sekarang sedang menyiapkan itu, termasuk juga UNJ, termasuk hal-hal yang seperti yang kita lakukan sekarang ini awal dari untuk Bapak dan Ibu bisa saja menjadi GPK. Tapi saya yakin pasti tidak maksimal, hanya pelatihan 2 hari, 3 hari, atau 1 minggu sekalipun yang dilakukan oleh Kemendikbud untuk menangani anak khusus. Lalu lingkungan fisik yang accessible. Nah, ini juga penting gitu. Misalnya Bapak dan Ibu sekolahnya ada anak yang menggunakan kursi roda, tetapi dari jalan ke sekolah menuju kelas itu tidak aksesibilitas.
kan nggak mungkin tiap hari harus kita angkat gitu. Begitu juga dengan aksesibilitas yang lainnya untuk tunanetra, tunarungu gitu. Nah, itu juga perlu dipersiapkan. Walaupun untuk aksesibilitas secara fisik ini pelan-pelan gitu ya. Kita tidak perlu langsung merombak sekolah, tetapi pada saat kita ada renovasi, pikirkan sekalian pada saat renovasi ada aksesibilitas buat anak berkebutuhan khusus. Lalu layanan akademik yang akomodatif. Nah, ini yang terpenting, bagaimana cara membuat RPP-nya, mulai dari mengidentifikasi anak ini termasuk anak khusus atau bukan, mengasesmen kelebihannya apa, kekurangannya apa, lalu dibuatkan RPP atau PPI, program pendidikan individunya. Nah, mungkin besok akan dibahas secara teknis gitu kan. Lalu bagaimana cara mengajarnya dan bagaimana membuat soalnya. Nah, untuk program berikutnya kalau misalnya kita adakan lagi itu sudah teknis kalau sekarang kan kita masih kulitnya. Nah, perlu bagaimana cara membuat RPP-nya dan lain sebagainya. Nah, tujuan pendidikan inklusif Bapak dan Ibu kalau untuk anak berkembangnya kepercayaan diri pada anak gitu. Baik itu anak khusus maupun anak reguler yang lainnya, anak umumnya, anak dapat belajar menerapkan pelajaran yang diperolehnya di sekolah gitu, dalam kehidupan sehari-hari. Kalau untuk anak yang umum tadinya dia harus menghormati temannya di sekolah karena anak khusus, berarti dia di rumah juga harus menghormati orang lain. Nah, ini juga sarana belajar. Anak mampu berinteraksi secara aktif bersama teman-teman. Untuk anak khusus, mereka percaya diri, dapat berinteraksi secara aktif bersama dengan masyarakat. Kalau biasanya selama ini kalau mereka di sekolah khusus saja, mereka tidak percaya diri, karena sesama tunanetra mungkin lebih enjoy gitu kan. Tapi pada saat mereka di masyarakat seperti apa? Nah, itu harus terpenuhi di pendidikan inklusif. Yang selanjutnya adalah anak dapat menerima adanya perbedaan dan mampu beradaptasi. Termasuk juga bagi guru, tujuannya Bapak dan Ibu memperoleh kesempatan untuk belajar, terampil juga melakukan pembelajaran dengan latar beragam, latar belakang siswa yang beragam gitu. Kalau tadinya seragam, homogen, sekarang bagaimana cara menangani anak yang heterogen. Gitu. Mampu mengatasi berbagai tantangan untuk melayani kepada semua anak, bersikap positif terhadap orang tua, gitu. Terhadap anak, situasi beragam, dan lain sebagainya. Mempunyai peluang untuk menggali dan mengembangkan potensi atau mengaplikasikan berbagai gagasan-gagasan yang baru. Bapak dan Ibu mungkin punya ide bagaimana cara menangani anak khusus. Nah, ini termasuk tujuan dalam pendidikan inklusif bagi guru. Sedangkan bagi orang tua, saya singkat saja, kalau bagi orang tua dapat belajar banyak tentang bagaimana cara mendidik, belajar dari guru, dari pembimbing, dan lain sebagainya, dan bagaimana cara membimbing anak gitu kan. Mereka secara pribadi juga terlibat karena dalam pembuatan PPI program dan mengidentifikasi itu harus melibatkan orang tua. Jadi orang tua itu merasa mereka dihargai karena selama ini sekolah-sekolah umum biasanya kan membuat program sekolah, orang tua nggak tahu menahu, tapi kalau di sekolah inklusif itu harus melibatkan orang tua. Orang tua mengetahui bahwa anaknya dan semua anak di sekolah menerima pendidikan yang berkualitas. Yang ini yang tadi sama. Nah, kurikulum Bapak dan Ibu, masih ada 10 menit lagi ya. Nah, kurikulum dalam setting pendidikan inklusif, kurikulum digunakan satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya. Ini dalam Permendiknas. Jadi kurikulum dalam setting inklusif itu adalah kurikulum digunakan satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Yang seperti apa mengakomodasi kemampuan dan kebutuhan peserta didik, nanti kita lihat. Nah, akomodasi itu bagi anak berkebutuhan khusus perlu dilakukan penyesuaian atau akomodasi terhadap kurikulum. Penyesuaian yang dimaksud dengan akomodasi kurikulum itu adalah penyesuaian atau modifikasi yang diberikan untuk anak berkebutuhan khusus. Modifikasi seperti apa gitu? Ya, kita lihat modifikasi ataupun adaptasi yang bisa dilakukan. Nanti atau besok akan lebih teknis bagaimana asesmen dan pembelajarannya ya. Nah, ada 2 akomodasi kurikulum, ada modifikasi, ada adaptasi. Sebenarnya ada 4, tetapi sekarang pemerintah mengkerucutkan hanya 2 kan gitu. Ada adaptasi, ada modifikasi. Kalau adaptasi itu, adaptasi kurikulum dilakukan dengan melakukan penyesuaian pada salah satu
atau beberapa komponen kurikulum dan memungkinkan melakukan penyesuaian, bisa menaikkan menurunkan standar isi. KI-KD-nya bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anak. Nah, ini adaptasi. Kalau modifikasi hampir mirip, hanya saja modifikasi penyesuaiannya itu biasanya lebih cenderung tetap menggunakan KI-KD dari pemerintah, misalnya, tetapi indikatornya yang dimodifikasi. Kalau adaptasi itu lebih cenderung lebih banyak dirubahnya. Karena kalau KI-nya berubah, KD-nya berubah, otomatis indikator. Tapi kalau modifikasi sedikit, KD-nya masih menggunakan KD yang lama, tetapi indikatornya yang sedikit dirubah. Nah, ruang lingkup akomodasi kurikulum mulai dari tujuan, isi, atau materi, lalu proses pembelajarannya perlu juga disesuaikan, dan penilaian juga perlu disesuaikan. Nah, aplikasinya yang harus dirubah berarti kan rancangan pembelajaran, Bapak dan Ibu. Silabusnya harus ada penyesuaian, RPP-nya ada penyesuaiannya seperti apa gitu kan, nanti kita lihat besok mungkin juga akan dibahas. Lalu ada penyesuaian juga dalam strategi belajarnya, metodenya, media. Misalnya media, kalau ada di kelas itu ada anak tunanetra, pada saat kita mau mengajar tentang peta, bagaimana petanya gitu, harus disesuaikan dengan peta timbul misalnya. Metode pembelajarannya juga perlu disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan anak, strateginya dan lain sebagainya. Begitu juga dengan evaluasi pembelajarannya. Nah, misalnya akomodasi rancangan pembelajaran, mulai dari silabus, RPP harus disesuaikan. Penyesuaian RPP itu misalnya berdasarkan hasil asesmen. Nah, nanti besok ada materi tentang asesmen. Setelah hasil asesmen itu dibuatkan RPP, Bapak dan Ibu. Penyesuaian dapat dilakukan pada salah satu komponen RPP, misalnya KD-nya, tujuan, indikator, materi, proses, tidak semua gitu, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak. Kalau anak tunanetra, materinya mungkin tidak berubah gitu kan, sama saja dengan yang umum, tapi prosesnya, medianya perlu diganti. Cara penyesuaiannya dapat dilakukan dengan memberi catatan pada komponen RPP. Nah, bagaimana cara membuat PPI? Apakah Bapak dan Ibu membuat PPI 2, yang satu buat umum, satu buat khusus? Ada strategi, kita bisa membuat hanya satu, tetapi ada catatan-catatan. Misalnya indikator buat umum, di bawahnya ditulis indikator buat anak berkebutuhan khusus. Tidak harus membuat dua RPP. Gitu. Jadi ada dua model, ada membuat dua, ada bisa dijadikan satu. Lalu ada prinsip akomodasi pembelajaran, misalnya memberikan peluang untuk berprestasi pada bidangnya. Anak khusus itu juga banyak prestasinya, Bapak dan Ibu. Yang orang-orang berhasil sekarang itu rata-rata katanya adalah anak khusus waktu sekolahnya dulu. Einstein itu anak khusus gitu kan. Termasuk juga kalau misalnya Bapak dan Ibu yang sering mengikuti Olimpiade renang, itu ada Michael Phelps juga yang 23 atau 24 emas dia dapat, itu juga anak ADHD waktu kecil. Terus ada juga pembuat game yang dari Jepang yang sering kita mainkan dulu, game apa tuh, Pokemon, itu anak-anak autis yang membuat, anak autis gitu. Lalu kalau kita di madrasah, di agama, Bapak dan Ibu mungkin tidak asing lagi anak-anak tunanetra menghafal Al-Qur'an gitu. Mereka memiliki peluang untuk berprestasi di bidangnya. Kita tidak hanya menyoroti ketidakmampuannya, tetapi juga kelebihannya. Mengajarkan cara belajar. Bagaimana cara belajar? Karena setiap anak itu sebenarnya memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Belajar itu harus multisensori, semuanya harus terlibat, gitu kan? Apakah itu melihat, gitu, meraba, kalau tunanetra, mendengarkan. Multimedia, medianya tidak hanya satu, itu saja, gitu kan? Harus beragam. Termasuk juga multisumber. Tidak hanya sumbernya dari guru, tetapi juga bisa kita di lapangan, bisa juga dari internet dan lain sebagainya. Mengembangkan kecerdasan majemuk, ya. Kalau menurut Gardner bahwa semua anak, semua orang itu memiliki kecerdasan.
salah satu kecerdasan majemuk, baik itu linguistik sampai ke interpersonal. Setiap anak itu pasti memiliki kecerdasan. Tetapi ya, kita di Indonesia, kalau kemarin ada ujian nasional, diukur hanya psikolinguistik dan logikanya saja. Padahal anak-anak seni juga itu adalah anak-anak yang memiliki kecerdasan. Motivasi dan penerimaan keberagaman itu dalam belajar juga kita harus memotivasi dan saling menerima keberagaman, mengajar seluruh siswa, tidak hanya anak-anak umum, tetapi anak khusus juga perlu diperhatikan. Gitu. Mempertimbangkan ketahanan belajar siswa. Nah, mempertimbangkan ketahanan belajar siswa ini termasuk juga berapa lama anak bisa bertahan belajar. Kadang-kadang teori itu tidak sesuai dengan praktek. Kita di teori misalnya hanya belajar ya 30 menit, tapi jadwal kita kan lebih dari 30 menit kadang-kadang. Nah, hal-hal seperti ini perlu diperhatikan. Termasuk strategi kolaborasi kooperatif dan kooperatif tutor sebaya juga tidak harus kita yang ngajar. Bisa saja memanfaatkan teman-temannya yang lebih pintar gitu kan, atau yang bisa berbasis aktivitas gitu. Anak-anak penusus itu lebih cenderung belajarnya lebih praktek simulasi gitu. Pembelajaran secara langsung, pendekatan guru secara tim, tidak hanya satu guru, tetapi pendekatannya guru agama, misalnya kalau di sekolah umum, guru kelas, gitu kan. Ini harus berkolaborasi. Dan termasuk juga berkolaborasi dengan orang tua. Latihan berulang, ada beberapa jenis anak khusus yang harus diulang-ulang belajarnya. Misalnya anak-anak yang tunagrahita atau gangguan intelektual, anak-anak lambat belajar, gitu. Tidak bisa sekali, tetapi harus diulang-ulang. Pembiasaan, gitu. Dan penerapan reinforcement juga penting, dan pemberian feedback. Kadang-kadang kita pemberian feedback itu jarang, kalau anak sudah menjawab, tidak ada reinforcement-nya juga. Gitu. Kalau misalnya jarang kita memuji anak, tetapi kalau anak nggak bisa, lebih cenderung marah. Kita lebih biasanya kan lebih banyak marahnya, negurnya daripada memujinya. Nah, ini harus ada seimbang. Kapan kita harus memuji, kapan kita harus menegur atau menghukum. Dan masuk juga akomodasi evaluasi. Isi soal berbeda dengan yang lainnya. Sesuaikan dengan yang diajarkan. Berarti sesuai dengan indikator tadi. Waktu di penilaian mungkin diperpanjang. Anak-anak yang lainnya 30 menit, karena anak khusus mereka harus membaca agak lama, mungkin membutuhkan 45 menit atau 1 jam. Evaluasi dilaksanakan di tempat tertentu, tidak harus bersama dengan teman-temannya. Ini misalnya, Bapak dan Ibu ya, akomodasi yang bisa dilakukan. Evaluasi dilaksanakan bisa secara individu, bisa secara klasikal, bisa secara tertulis, bisa juga secara lisan. Nah, bisa saja anak-anak yang diseleksi ya, mereka tidak bisa menjawab soal bukan karena nggak ngerti soalnya, nggak bisa menjawabnya, tetapi nggak bisa membacanya. Nah, ini perlu dibacakan misalnya. Atau menggunakan alat-alat khusus, apakah itu braille, komputer, dan lain sebagainya. Nah, ada kata-kata yang bagus, saya kira, nih Bapak dan Ibu pasti yang dari madrasah pada kenal dengan Bapak Memun Zubair, almarhum ya. Jadi guru itu kita tidak usah punya niat bikin orang pintar, katanya. Nanti kamu hanya marah-marah ketika melihat muridmu tidak pintar. Ikhlasnya jadi hilang. Yang penting niat menyampaikan ilmu dan mendidik yang baik. Masalah muridmu kelak menjadi pintar atau tidak, serahkan kepada Allah. Didoakan saja terus-menerus muridnya mendapat hidayah dan bermanfaat buat orang lain. Nah, ada pengalaman Bapak dan Ibu pada saat di Lampung saya mengisi materi seperti ini. Ada kepala sekolah yang, kepala sekolah, dia bercerita bahwa saat dia jadi guru beberapa tahun yang lalu, katanya, dia pernah mengeluarkan anak karena tidak naik kelas beberapa kali. Termasuk dia baru tahu kalau itu adalah anak khusus. Nah, beberapa tahun kemudian, katanya beberapa bulan kemudian, guru ini ketemu dengan anak tersebut yang sudah kerja. Di rapat di Dinas Pendidikan. Pada saat rapat, anak muridnya itu, mantan muridnya itu mendekati gurunya. Bu, ingat saya nggak? Saya murid Ibu yang dulu nggak pernah naik kelas. 3 kali tidak naik kelas, lalu dikeluarkan dari sekolah oleh orang tuanya, pindah sekolah yang menerima anak khusus. Ternyata anak ini, lalu gurunya nanya, kamu sekarang di mana? Kerja Bu, kerja kamu apa? Anggota DPR. Artinya apa gitu kan? Kita tidak usah memikirkan dulu anak itu mau jadi apa. Yang penting kita didik dulu. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak dan Ibu yang sudah lama mengajar, ada nggak waktu kita mengajar dulu, anak-anak yang kita anggap pintar, ternyata pada saat dewasanya, kalau kita lihat dari sisi keberhasilan, sukses secara dunia, apakah mereka sukses?
Atau sebaliknya dulu yang anak-anak murid yang kita anggap badung atau gangguan emosi atau yang kita anggap tidak bisa membaca, kita anggap bodoh gitu. Ternyata justru mereka yang berhasil. Nah, ini ya bukti bahwa kita ngajar ya yang penting niat, ikhlas kita baik, niat dan doakan. Persoalan dia jadi apa itu serahkan saja sama Allah. Saya kira cukup sampai sini untuk pembahasan, mungkin nanti kita akan lebih banyak ke diskusi. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Pak Indra. Beri tepuk tangannya yang meriah untuk Pak Indra. Nah, untuk yang selanjutnya di sini sudah ada list pertanyaan yang sudah dipilih dari kolom chat. Untuk pertanyaan pertama yaitu dari Bapak Hari Pujianto. Apa yang harus dilakukan sekolah negeri yang guru-gurunya tidak dibekali cara menangani ABK? Apakah tidak mengorbankan ABK jika tetap belajar di sekolah tersebut? Haruskah tenaga pengajar sekolah mendapatkan pelatihan khusus? Itu Bu pertanyaannya Ibu. Bapak silahkan oleh Ibu Murni atau Pak Indra Jaya dijawab. Ya, silakan Pak Indra dulu, boleh nanti saya. Ya, terima kasih dari Pak Puji tadi ya. Apa kalau misalnya di sekolah ada anak kebutuhan khusus, gurunya belum paham menanganinya, apakah itu nggak merugikan anak? Dan apakah guru harus ikut pelatihan dan lain sebagainya? Iya, guru harus ikut pelatihan karena salah satu kompetensi dari seorang guru, kompetensi pedagogik itu adalah pengembangan diri. Jadi salah satu pengembangan diri yang dapat dilakukan adalah ikut pelatihan-pelatihan mengenai bagaimana cara menangani anak berkebutuhan khusus. Kalau kita beralasan bahwa sekolah tidak ada guru yang berkebutuhan menangani, kapan lagi kita akan menerima anak berkebutuhan khusus? Mulai dari hal-hal yang kegiatan-kegiatan yang kita lakukan seperti ini baru kulitnya. Kalau misalnya kita mau lebih lengkap, lebih rinci, bagaimana cara membuat RPP itu paling enggak 2 hari sendiri. Bagaimana cara menangani tunanetra, tunarungu, tunagrahita itu pelatihan yang cukup membutuhkan waktu. Nah, mungkin yang bisa dilakukan adalah di sekolah-sekolah Bapak dan Ibu bisa saja bergabung dalam artian di sekolah-sekolah tersebut lebih cenderung banyak anak berkebutuhan khusus yang mana. Lalu adakan pelatihan, baik itu Bapak dan Ibu yang mengadakan kegiatan bisa memanggil kami dari jurusan atau prodi PKH untuk jadi narasumber dan lain sebagainya. Nah, untuk ini mungkin di luar pertanyaan, mungkin nanti saya apakah ke panitia atau itu, tapi tidak hari ini gitu. Saya memiliki daftar identifikasi bagaimana daftar apakah anak-anak ini termasuk tunanetra atau bukan, tunarungu atau bukan, itu ada daftarnya. Bapak dan Ibu bisa isi, nanti bisa cek di kelas Bapak dan Ibu itu berapa orang yang mengalami gangguan ini, berapa orang mengalami gangguan itu. Nanti saya mungkin ke panitia ya. Panitia bisa nge-share ke Bapak dan Ibu untuk diisi. Nanti bisa dikembalikan ke kami. Jadi Pak Hari tadi sekali lagi guru harus ikut pelatihan-pelatihan pengembangan diri, khususnya untuk penanganan anak berkebutuhan khusus, apalagi kalau di sekolahnya sudah menerima anak berkebutuhan khusus. Lalu ada lagi pertanyaannya Puji yang hampir mirip ya. Saya baca di chat itu ada lagi pertanyaan yang apakah tunarungu. Nah, kriteria kami menerima anak berkebutuhan khusus dari Bu Diana ini ya. Itu seperti apa? Karena setahu kita kan anak berkebutuhan khusus itu banyak, sedangkan kami guru tidak punya kemampuan di bidang tersebut. Kalau berdasarkan peraturan perundang-undangan, anak berkebutuhan khusus itu semua jenis harus diterima. Tetapi kan ada lagi peraturan kalau di Kemendikbud atau di Dinas Pendidikan, kalau untuk di Jakarta itu dalam setiap rombel itu dibatasi 2 atau 3 anak berkebutuhan khusus. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu yang perlu mungkin nggak tahu penerimaan di Kemenak dan
Kemendikbud itu sudah ada identifikasi nggak bahwa anak ini misalnya mengalami anak khusus. Misalnya di kelas 1 ada 2, cukup 2 aja gitu kan, atau 3. Atau saat ini Bapak dan Ibu bisa menangani yang ada di sekolah dulu. Kalau tiba-tiba langsung ketemu dengan anak-anak yang mungkin berat, ya belum ngerti tapi langsung yang berat, ya mungkin berat juga. Tapi yang ringan dulu, misalnya kesulitan belajar, tadi itu bisa ditangani dulu, anak yang nggak bisa membaca dan menulis gitu. Itu dari saya untuk sementara. Mungkin selanjutnya ada lagi. Ibu Win, apakah Ya, mau menambahkan? saya tambahkan ya, di sini ada pertanyaan dari Ibu Armisah. Bagaimana cara mengatasi atau menghadapi anak berkebutuhan khusus yang double handicap? Ya, misalnya tunarungu, tunagrahita, atau hiperaktif, mana yang lebih diutamakan untuk kebutuhan pembelajarnya. Jadi Bapak Ibu, kalau double handicap tentu untuk pembelajarannya, kemampuan apa yang masih ada, itu yang kita kembangkan. Ya, ternyata misalnya tunarungu dengan tunagrahita. Tunarungu itu tidak mendengar, tunagrahita itu hambatan intelektual yang IQ-nya di bawah rata-rata. Tentunya dua irisan ini yang paling penting adalah bahasa. Karena untuk berkomunikasi, untuk melakukan pembelajaran butuh komunikasi. Komunikasi butuh bahasa. Ya, bahasanya misalnya nggak bisa bahasa secara verbal, kita bisa menggunakan bahasa secara misalnya pakai isyarat dengan gambar, dengan sederhana ya, misalnya augmentatif, komunikasi augmentatif. Jadi dengan gambar-gambar. Sekarang banyak teknologi. Ada aplikasi-aplikasi yang bisa menghantarkan anak-anak tunarungu, anak-anak tunagrahita itu dengan teknologi. Misalnya dia nggak usah ngomong, tapi kasih gambar. Ada gambar piring dengan nasi, ada gambar toilet, ada gambar baju. Anak suruh ketika dia ingin sesuatu, tunjukkan mau yang mana. Oh, dia nunjuk piring dengan nasi. Oh, ternyata dia pengen makan, lapar. Ya, oh, berikan itu. Ya, terus kemudian anak ingin apa? Dia sudah belajar capek. Dia mau bilang mau istirahat tapi nggak bisa karena dia tadi tunarungu, ya, mau menyampaikan bahasanya kurang. Secara tunagrahita kemampuan mengingatnya juga kurang. Tunjukkan gambar. Ya, mau apa? Oh, dia milih tempat tidur. Gambar tempat tidur. Oh, anak ini capek. Saya mau istirahat. Anak ini mau istirahat. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika ada dua handicap gitu, ya pilih yang paling ringan, yang paling yang bisa dikembangkan dari kemampuan tersebut untuk pembelajarannya. Kita tidak usah menuntut anak sesuai dengan kurikulum. Ya, kalau memang kurikulumnya harus targetnya di semester ini harus bagaimana, ingat anak kita individual yang spesial. Ya, jadi kita berikanlah sesuai dengan kemampuan yang spesialnya tadi. Itu Bapak Ibu. Ya, khusus untuk Ibu Armisah. Kemudian berikutnya ada pertanyaan tentang, sebentar ya, saya ini dulu. Sebentar nih tadi. Kriteria kami menerima ABK ini sudah ya tadi bahas Pak Indra, guru tidak memiliki kemampuan. Kemudian mana lagi ya pertanyaannya Panitia nih ya, kalau saya baca ini double handicap. Ya, tentunya gini ya, kalau misalnya Bapak Ibu diakreditasi sekolah yang sekarang ya, muncul ada kriteria anak berkebutuhan khusus di sekolah Bapak Ibu. Nah, itu ada poin, berarti pemerintah sudah mewajibkan bahwa sekolah Bapak Ibu harus menerima anak berkebutuhan khusus yang tentunya disesuaikan dengan kemampuan di sekolah. Ya, kalau memang sekolah tidak mampu, ada guru pembimbing khusus, Bu. Ya, guru GPK. Bawalah guru GPK ya, bekerja sama dengan orang tua untuk membantu proses pembelajaran di sekolah. Ya, kemudian juga tadi satu kelas itu nggak boleh banyak-banyak, 2 itu udah maksimal. Ya, karena kalau banyak-banyak kasihan anak-anak yang lain nanti tidak tertangani juga. Sementara dengan adanya inklusi bukan berarti menyepelekan anak yang biasa lalu memprioritaskan anak berkebutuhan khusus, tidak. Semuanya harus mendapatkan prioritas yang sama. Semuanya harus terlayani. Ya, tadi dengan rancangan pembelajaran yang dimodifikasi, ya kebutuhan-kebutuhannya disesuaikan. Mungkin tahap awal di pertemuan kita hari ini belum sampai bagaimana mengidentifikasi secara detail ya, Pak Ida tadi memiliki instrumen yang sangat bagus. Kita bisa lakukan nanti ya, misalnya pada kegiatan yang berikutnya kita melakukan pendampingan, Bapak Ibu mungkin mengundang kami dari Prodi Pendidikan Khusus ya, teman-teman mahasiswa yang kita libatkan untuk mengidentifikasi di sekolah Bapak Ibu ada berapa banyak ternyata anak-anak yang dengan
indikator-indikator yang ada di instrumennya Pak Indra tadi ya. Kita tahun lalu ya Pak Indra pernah melakukan di Pulau Seribu ya, di Kepulauan Seribu, dan ternyata banyak sekali gitu. Mereka itu tidak ya, bahkan sampai tingkatan SMA. Nah, ini letak itu. Kepulauan Seribu masih dikit ya Bu ya. Ini jumlah seluruhnya di Kepulauan Seribu itu kalau digabung 3,6%. Jadi dari 100 orang itu ada 3 sampai 4 orang anak tunanetra khususnya. Ya, jadi hampir kita ketemu banyak sekali, dan itu di berapa pulau ya Pak Indra ya? Iya, ada beberapa pulau. Kalau dari kecamatan kan 2 selatan utara itu. Iya. Nah mungkin nanti next-nya ya Bapak Ibu bisa melibatkan, kami punya laboratorium, kami punya teman-teman yang expert di bidangnya ya, untuk mengidentifikasi, melakukan pendeteksian dini ya di sekolah Bapak Ibu, apakah anak kami ada ciri-ciri kayak gini, tapi kami nggak memiliki kemampuan untuk menjudge bahwa anak ini tunanetra, tunarungu, ya kita coba bekerja sama nanti ke depannya ya. Kemudian mungkin ada teman-teman mahasiswa mungkin melakukan penelitian-penelitian di sekolah Bapak Ibu, mohon diizinkan nanti suatu saat kalau selama ini teman-teman mahasiswa meneliti hanya di sekolah-sekolah umum biasa nih, kalau di madrasah belum ya, mudah-mudahan di madrasah melakukan penelitian identifikasi anak berkebutuhan khusus di madrasah kecamatan mana gitu. Ini kakak-kakak tingkat ini semua lagi butuh masalah penelitian nih kayaknya nih. Jadi dengan adanya kegiatan ini mungkin banyak sekali informasi-informasi yang bisa kita teliti di sekolah Bapak Ibu ya. Oke, masih ada mungkin panitia pertanyaan lain? Silakan. Sudah Ibu, untuk selanjutnya kita buka termin kedua, yaitu para Bapak dan Ibu bisa langsung tanya. Ya, di sini masih ada pertanyaan ini, Bu. Ya, sebelum itu ya, sebelum ke ini ada pertanyaan dari Bu Sri Utari. Boleh. Nggak ada siswa bukan ABK, tapi perilakunya cenderung anak ABK. Bagaimana mengatasi siswa tersebut agar tidak mengganggu temannya? Nah, kalau kita lihat cenderungnya itu seperti apa perilakunya? Lalu, kapan mulai terjadi? Dalam artian, apakah terjadinya baru? Kalau baru kan kemungkinan ada hal-hal yang secara psikologis membuat dia berperilaku seperti itu. Apa penyebabnya gitu? Nah, kalau itu memang kita yakin bukan anak berkebutuhan khusus, bisa diatasi atau ditangani, didiskusikan dengan guru BK. Kalau yang seperti ini, kalau anaknya bukan ABK, tetapi cenderung perilakunya seperti ABK. Nah, kalau ABK tadi gangguan emosi, perilaku ADHD itu kalau sudah terjadi lebih dari 6 bulan berturut-turut gitu, itu bisa dicurigai anak berkebutuhan khusus. Tapi kalau misal terjadinya baru beberapa bulan gitu, kalau dulu misalnya di SMP SD-nya aman saja gitu. Nah, ini perlu dicari penyebabnya apa gitu. Lalu, nah ini mungkin bisa dijawab sama Bu Murni. Salah satu media pembelajaran anak tunarungu, apakah bisa dengan menggunakan musik? Jika bisa musik apa saja? Nah ini Bu Murni kebetulan yang ahli di bidang tunarungu. Ya, bisa saja Bapak Ibu, musik itu adalah bagian dari tunarungu ya. Kita ada namanya Bina Komunikasi Persepsi Bunyi dan Irama ya. Justru mendengarkan musik adalah salah satu bentuk pembelajaran anak mengenal suara, anak mengenal cepat lambat bunyi, anak mengenal tempo, nada ya. Musik yang bagaimana? Musik yang sesuai dengan kebutuhan anak ya. Kita bisa mengajarkan pertama mungkin musik yang temponya cepat ya. Kita pakai alat apa boleh tek ya, kemudian lambat tek ya, anak harus tahu dulu ini cepat ini lambat ya. Kemudian musik dengan nada tinggi, nada rendah itu juga harus tahu ya, panjang dan pendek. Misalnya alat musik trompet dibunyikan panjang ya, musik yang dibunyikan pendek ya. Anak harus mau tahu ini panjang tadi bunyi pendek ya, panjang pendek gitu. Jadi musik sangat membantu, tapi tidak musik-musik yang untuk awal, yang untuk pembelajaran deteksi bunyi, identifikasi bunyi, ya. Tidak harus musik yang instrumen atau apa ya, tapi di sini musik-musik dari alat-alat yang maksudnya alat musik yang tradisional ya, alat musik tradisional yang sesungguhnya dulu, misalnya kayak gamelan, gendang, gitu ya. Kemudian kalau mau pakai alat musik yang modern boleh, tapi kita tentunya tidak langsung nada yang campuran, tapi kita mengenalkan anak bertahap. Dari tahap deteksi bunyi dulu, deteksi
identifikasi bunyi, ya, diskriminasi bunyi sampai komprehensi bunyi, ya. Kalau ini sudah, baru kita berikan musik yang beragam, ya, gitu, ya, ada tahapannya. Dan kita ada mata kuliah, ya, Bina Komunikasi, Persepsi Bunyi dan Irama. Irama ini pasti musik, ya, pakai irama suara manusia yang kita mainkan, kemudian suara musik, suara alam, ya. Itu dia harus tahu membedakan bunyi-bunyi yang ada di sekitarnya. Ya, ini pertanyaan Bu siapa ya? Kurang lebih itu. Bisa Ibu? Ya. Baik Ibu dan Pak Indra, terima kasih banyak jawabannya. Sekarang dibuka termin kedua untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya secara langsung, silahkan. Saya, Hari Pujianto dari SMT 02. Boleh. Dipersilahkan Pak. Saya Bu ya. Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kasus, ya. Misalnya sekarang kan penerimaan siswa baru itu kan tidak melalui seleksi, tapi melalui PPDB yang berdasarkan umur, sehingga sekolah tidak mampu menentukan mana siswa yang akan kita terima. Yang terjadi adalah ada yang kami anggap ini anak termasuk anak yang berkebutuhan khusus. Karena jelas anak ini memiliki perbedaan dalam tingkah laku, dalam bertindak, dalam belajar, dalam menerima pelajaran. Kemudian dari hasil-hasil belajarnya juga dia kurang. Selama ini selalu tertinggal. Kenapa? Karena memang pada dasarnya, seperti pertanyaan di awal kami, pertanyaan saya tadi pertama, bahwa memang guru SD negeri itu tidak dibekali dengan kemampuan untuk menangani siswa berkebutuhan khusus. Nah, sehingga si anak ini mengikuti pelajaran sebagaimana anak biasa yang tidak berkebutuhan khusus. Pertanyaan saya adalah, apa yang harus sekolah lakukan jika kita menghadapi anak-anak seperti ini? Di satu sisi, kalau kita meninggalkan anak tersebut, anak itu kasihan lah gitu ya. Tapi kalau kita fokus kepada anak tersebut, berarti kita akan mengorbankan anak-anak yang lain. Nah, terus apa yang harus dilakukan oleh pihak sekolah jika kita menghadapi hal seperti ini? Terima kasih. Ya. Terima kasih. Langsung saja yang pertama Pak, kalau misalnya sekarang memang penerimaan siswa baru atau peserta didik baru itu berdasarkan usia. Bahkan ini sangat riskan, ternyata semakin tua itu bisa saja sebenarnya anak kebutuhan khusus. Karena tidak naik kelas di awal lalu mendaftar ulang lagi dari nol dan sebagainya. Nah, kalau ternyata ada anak kebutuhan khusus, sebenarnya ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Pertama, dari Dinas Pendidikan. Dari Dinas Pendidikan kalau sudah berani membuat program bahwa sekolah harus menerima anak kebutuhan khusus, berarti juga harus berani juga mengadakan guru pendidikan khusus atau guru pembimbing khusus. Kalau dari pemerintah belum, bisa saja dari sekolah menentukan atau rekrutmen guru, salah satu guru untuk menangani anak kebutuhan khusus, menjadi guru pendidikan khusus. Selain itu juga memang untuk pengembangan pelatihan-pelatihan mengenai guru ini sangat penting. Apalagi kalau kita di Jakarta kan sudah sangat wajib. Tapi pelatihan-pelatihan saya belum terlalu banyak mengikuti. Kalau di DKI itu apakah ada pelatihan atau enggak, selain dari UNJ yang sering melakukan kegiatan-kegiatan. Nah, bisa saja Bapak misalnya dalam satu kecamatan ada beberapa sekolah, nah kita kerjasama untuk melakukan mulai dari identifikasi pelatihan seperti ini. Kalau ini kan lebih cenderung ke teori. Nah, lebih bagaimana penanganan dan lain sebagainya itu lebih, ya mungkin itu Pak. Tapi kalau misalnya nolak, kita memang tidak bisa lagi menghindar. Tapi kalau dari peraturan, kalau dari jalur itu, jalur anak kebutuhan khusus, kalau mereka orang tuanya jujur, itu sebenarnya kan satu rombel itu 2 atau 3 cukup. Yang banyak itu orang tuanya kan nggak jujur gitu, nggak mau lewat jalur anak kebutuhan khusus, tapi jalur umum daftar gitu kan, nggak tahunya pada saat di sekolah diidentifikasi anak kebutuhan khusus. Bahkan bisa saja lebih dari 10% di kelas, dari 40 anak bisa 1/4 yang nggak tahunya anak kebutuhan khusus. Nah, itu memang sangat repot kalau menangani banyak
Dalam satu rombongan itu biasanya 2 atau 3. Itu dari saya, mungkin ada ditambahkan oleh Bu. Ya, Pak Hari, kalau dari saya ya, tambahannya kalau untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ya, kita berikan waktu di luar jam pelajaran mungkin bisa sebagai tambahan, Pak. Misalnya kita berikan remedial setelah pulang sekolah ya, atau kita libatkan orang tua ya untuk mendampingi di sekolah. Kalau memang GPK tidak ada. Ya, misalnya jam istirahat, Bapak udah kewalahan nih ngajar tapi nggak paham-paham. Pas jam istirahat ya, orang tua itu hadir, mungkin ada ruangan khusus ya, makanya ada ruangan yang mungkin dikosongkan satu ruangan untuk mereka ketika istirahat dibantu di situ sambil dia makan, sambil dia minum ya, istirahat, ibunya melayani sambil diberikan juga apa tadi pesan dari Bapak. Misalnya, Bu, tadi anak ini penjumlahan ini masih salah-salah terus, coba Bu, diajarkan, tolong dibantu ya Bu, gitu. Atau kalau ada GPK-nya beri arahan GPK itu. Ya, bahwa di materi ini dia mengalami kesulitan. Jadi tambahan remedial itu setelah pulang sekolah atau saat jam istirahat. Tentunya juga tidak mengabaikan hak-hak anak tadi untuk istirahat juga. Makanya sambil ya dia beristirahat sudah tenang, sudah nyaman, dan jangan memaksakan. Kita semua dalam keadaan kalau terpaksa tuh nggak enak. Ya, jadi ketika anak enjoy, ketika anak betul-betul nyaman untuk diajarkan, kita berikan. Atau setelah kasih, kalau zaman dulu saya itu namanya les-les ya, Sabtu Minggu gitu ya. Kalau Bapak masih ingin mengajarkan anak tersebut, janjianlah sama orang tuanya. Bu, saya masih mau mengembangkan anak Ibu, tapi mungkin waktunya tidak di sekolah. Bolehkah saya datang ke rumah Ibu misalnya? Ya, untuk 1 jam ya mengajarkan tadi apa yang menjadi kebutuhan anak. Itu Pak. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu. Ya, Bapak Indrajaya, Ibu Murni, Pak. Ibu Murni ya. Pak, Bu nama Murni suami Lunasik. saya Hari loh Pak. Ya Bu, makasih Bu, Ibu Murni dan Pak Indrajaya. Teman saya juga Pak. Ini Hari Bu, teman saya Bu. Ya. Ini Pak Supri termasuk tunalaras ini. Iya. Hiperaktif. Betul Bu, hiperaktif Bu, teman saya memang Bu. Ya, untuk ini Bapak dan Ibu, khususnya yang kalau dari Dinas Pendidikan mungkin masih ada beberapa kali ya pelatihan yang memang belum pernah itu saya dengar, nggak tahu kalau ini ya Kemenak ya, seharusnya sudah mulai peduli dengan mengadakan pelatihan-pelatihan. Kalau di Kemendikbud itu sudah hampir tiap tahun. Sekarang juga melalui webinar setiap hari itu ada pelatihan-pelatihan. Nah, ini mungkin juga bisa diwadahi oleh Kemenak ya. Kemenak misalnya Jakarta Timur gitu, untuk wilayah Jakarta Timur dulu. Ini saya kira karena di madrasah sudah tidak lagi umum, sudah banyak juga anak berkebutuhan khusus. Bahkan orang tua berprinsip sekarang itu anak saya kalau di sekolah umum secara akademik tidak dapat, lebih baik masukkan ke madrasah saja, paling nggak kan ngajinya lebih lancar. Nah, ini kan kalau berpandangan seperti itu, kemungkinan di madrasah itu akan semakin banyak gitu. Yang apalagi yang tunalaras, yang gangguan emosi, siapa tahu dengan belajar agama katanya misalnya kan. Nah, pandangan-pandangan masyarakat itu tidak bisa kita tampik. Itu akan banyak menambah anak berkebutuhan khusus di madrasah-madrasah. Tetapi penanganannya belum, mungkin ya Kemendikbud belum maksimal gitu. Kalau di peraturannya kan sudah banyak gitu. Nah, seharusnya sudah bisa ditangkap oleh Kemenak. Ya, ada lagi Bapak dan Ibu? Mungkin silakan. Mungkin saya usulan nih Pak. Mungkin ada ya, silakan. Ada webinar khusus, wabil khusus yang mengundang guru-guru SD negeri bagaimana menangani anak berkebutuhan khusus tersebut. Terus terang untuk di SD negeri itu belum pernah kami menerima pelatihan macam seperti itu. Terima kasih Pak. Iya, mungkin kebetulan nggak dapat itu beberapa minggu yang lalu. Ada juga dari UNJ, bahkan pesertanya sangat banyak gitu. Nah, mungkin kita per wilayah supaya nggak terlalu ini, karena kalau nggak per wilayah, seperti kita ini udah 80 orang, itu baru Jakarta Timur. Waktu kemarin itu ada yang tanpa wilayah se-Jakarta, nah ini sangat banyak. Nah, apakah wilayahnya kita mau Jakarta Timur, atau per wilayah Jakarta Timur, atau wilayah 1, wilayah 2, istilahnya saya nggak begitu paham, atau per kecamatan gitu. Karena kalau hanya mengadakan pelatihan seperti ini hanya 100
orang peserta. Nah, di Jakarta ini ada berapa ribu sekolah. Nah, kemungkinan guru-guru lain juga pasti nggak akan dapat. Nah, misalnya kecamatan Bapak, kami butuh nih, kecamatan kami nih pesertanya ada sekian. Nah, butuh ada webinar atau apa. Nah, itu bisa saja nanti kerjasama dengan UNJ. Oke, terima kasih Pak Indrajaya. Baik, terima Main kasih. aja Pak ke UNJ Pak Hari. Insya Allah. Nanti dengan Pak Supri. Ye, monggo. Oke, monggo. Baik, Kalau terima untuk kasih, guru-guru Pak Hari. SD, ya tambahan lagi, guru-guru SD, PGSD sekarang kan sudah ada mata kuliah KPLB-an. Kalau Bapak dan Ibu yang alumni yang lama, kemungkinan memang belum dapat. Kalau yang baru sudah. Saya mengharapkan sih di saya Kemenak alumni itu IKIP, ada Pak. juga. Saya alumni Wah, IKIP, bukan apalagi WJ lagi. alumni IKIP. Iya. Iya, apalagi ini alumni IKIP belum tersentuh. Betul, Pak. Iya. Ya, silakan moderator, maaf. Agak Ya, baik, terima kasih Pak Hari untuk pertanyaannya dan terima kasih untuk Pak Indra dan Bu Murni. Karena masih ada waktu, ada yang ingin bertanya lagi, silahkan. Apakah ada yang mau bertanya? Biasanya kalau nggak bertanya itu saking banyak masalahnya itu, jadi bingung apa yang mau ditanya. Izin moderator. Ya, Iya. Pak Wawan. Siap. Ada Pak Wawan. Baik. Assalamualaikum Pak Indra, Bu Murni. Ya, waalaikumsalam. Saya Waalaikumsalam, Wawan. 1 atau 2 episode yang sangat berharga, mohon maaf karena memang bentrok ya Bu. Saya tadi sempat live. Tapi saya alhamdulillah terima kasih sekali, beberapa komen dan report dari guru-guru sangat menarik, sangat berguna gitu ya. Nah, pertanyaan saya sambil nunggu teman-teman nanya, akan waktu ini yang 7 orang hadiahnya udah beres belum? Itu aja kalau saya. Apakah peserta masih antusias, Bu Murni, Pak Indra? Yang kedua, saya mohon barangkali karena ini kan bahasa anak sekarang, ini webinar bukan kaleng-kaleng. Jadi saya tidak rekomen kalau memang kehadiran tidak tertib, Bu. Jadi sertifikat nggak usah aja, Bu. Itu, Bu. Masih tadi saya lupa menyampaikan di awal. Terima kasih, Bu Murni. Iya, makasih Pak Wawan. Insya Allah ya, panitia sedang menyeleksi 7 orang ini siapa yang dipilih untuk mendapatkan door prize atau hadiah untuk peserta ya, hadiah menariknya tuh di mana nggak tahu juga saya ya. Iya. Tunggu saja sampai acara berakhir ya, Insya Allah nanti diumumkan oleh panitia. Siap. Oke. Mungkin sudah ya moderator? Ya, sudah Bu. Ya. Terima kasih banyak kepada Pak Indra dan Bu Murni yang telah menyampaikan materinya. Dan terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu yang sudah bertanya. Semoga semua pertanyaannya sudah terjawab ya. Nah, semoga dengan adanya webinar BIMTEK ini, Ibu dan Bapak sudah tidak ragu lagi untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. Karena selain penting pendidikan inklusif banyak manfaatnya bagi semua kalangan, khususnya bagi anak berkebutuhan khusus. Karena setiap anak memiliki hak untuk belajar bersama, ABK tidak harus diperlakukan diskriminatif. Pada dasarnya, manusia dilahirkan dalam keadaan sebaik-baiknya dan pasti ada perannya masing-masing dalam kehidupan. Jadi tipsnya, kenali anak berkebutuhan khusus dan sering berinteraksi, karena kalau misalnya kata orang tua saya yang dulunya dijodohkan, cinta dan kasih sayang hadir karena terbiasa sering berinteraksi dan saling mengenal. Jangan hanya menyoroti apa Pak? Ini maksudnya moderator nyari jodoh di sini. Selingan katanya Pak. Aduh, tidak kalau orang Jawa Witing Tresno Jalaran Sapri nodong Kak. Waduh, Bu Dwi pintar banget nih Bu Dwi. Lulus dulu Bu, baru nanti cari. Boleh di bawah ini ya. Lalu jangan hanya menyoroti ketidakmampuannya hingga tidak melihat hal baik pada diri anak. Luruskan niat, doakan anak dan ikhlas. Nah, hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian sesi diskusi pada hari ini sudah terlaksana dengan baik.
kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada siang hari ini, Bapak Indra dan Ibu Murni Winarsi, yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua, dan juga terima kasih kepada para audiens yang sudah menyimak dengan antusias diskusi kita pada hari ini. Boleh beri aplaus untuk kita semua? Akhirnya, saya Puji Wahyuni pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku perwakilan dari Panitia Pengabdian Masyarakat Pendidikan Khusus Universitas Negeri Jakarta. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wawan, Pak Muhammad Kartono, Pak Hari, dan semua Bapak Ibu. Saya juga undur diri ya. Sampai ketemu besok pagi dengan narasumber yang berbeda. Ya, tentunya akan lebih menarik lagi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat ketemu Pak Hari ya Bu. Untuk hadiah akan dihubungi oleh panitia ya. Terima kasih.